Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua memegang peranan yang penting terhadap tumbuh kembang anak. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana pola asuh orang tua terhadap anaknya. Lalu, bagaimana pola asuh orang tua yang baik agar anak kita dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal? Cak Munir akan memberikan jawabannya. Mari kita simak bersama penjelasan dari Cak Munir yang merupakan seorang psikolog. Oke, semangat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua yang cerdas, orang tua yang smart, saya yakin. Tapi kita tahu bahwa untuk menjadi orang tua tidak bisa menghadapi anak-anak kita sekarang seperti kita dulu diasuh oleh orang tua. Betul nggak Bapak Ibu? Karena tantangan sekarang tidak sama dengan dulu. Bapak Ibu merasa bahwa sekarang menangani atau mengasuh anak lebih mudah atau lebih sulit? Nah, saya tahu jawabannya. Karena oleh sebab itu, untuk belajar menjadi orang tua itu tidak bisa berhenti ketika waktu anaknya masih kecil dan berlanjut terus. Tapi berdasar pengalaman saya, kebetulan saya seorang psikolog yang membantu di pemerintah, di pusat pembelajaran keluarga, kami mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari para orang tua yang berhasil maupun yang mengalami kesulitan untuk menangani anak. Yang berhasil ya tidak akan saya sebutkan, tapi yang kesulitan biasanya anak-anak yang dihadapi adalah anak-anak yang masuk pada anak-anak tergolong rentan masalah, baik masalah kesehatan, masalah hukum, masalah perilaku yang lain, yang dimana kami sering dapat keluhan orang tua sudah nyerah, guru sekolah sudah nyerah, terus lantas dia ditangani oleh siapa Bapak Ibu? Tentunya dia masuk pada pengaruh dari teman-teman sebayanya atau orang dewasa yang mengajak pada hal yang tidak sepantas dilakukan oleh anak. Itu yang kita rasakan. Oleh sebab itu mengatasi anak sekarang ketika orang tua dan guru tidak menjadi pengaruh utama, maka pengaruh yang harus dilakukan, yang harus dipelajari orang tua adalah bagaimana mempengaruhi anak untuk supaya tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Oleh sebab itu kalau di ilmu psikologi kita sering mendengar ada 3 pola pengasuhan. Pertama adalah pola pengasuhan yang sifatnya permisif. Opo ae diolehi di wong tuane. Mungkin orang tua dulu merasa waktu kecil dia nggak dapat kebebasan, anaknya sekarang dibebaskan. Ada tipe orang tua yang kedua adalah karena takut pengaruh lingkungan, maka orang tua banyak melarang. Apa-apa yang dikarep anaknya gak oleh, dan justru menimbulkan kekhawatiran kalau anaknya bergaul dengan orang yang tidak tepat. Nah, tipe ini kadang-kadang muncul persoalan. Yang pertama misalkan kalau terlalu menyerahkan pada anak, memberi kebebasan, nanti efeknya adalah anak-anak tidak terlatih untuk mengontrol karena masih usia anak, dia belum punya pengetahuan dan keterampilan untuk bagaimana berteman, bagaimana mengatasi kalau dia ditolak oleh teman dan sebagainya. Ini kadang-kadang mereka tidak punya keahlian. Dan yang kedua, kalau terlalu mengekang tidak boleh apa nggak boleh, maka anak-anak jadi merasa orang tua bukan tempat yang paling baik untuk berbicara. Yang akhirnya ketika dia dilepaskan keluar, dia merasa bahwa luar lebih memberikan apa yang dia inginkan oleh anak-anak. Karena dia masih anak-anak, maka dia akan cenderung menyukai apa yang dia senang menurut dia, tapi belum tentu senang menurut orang tua atau masyarakat. Yang ketiga adalah pola asuh yang sifatnya memberi penguatan dan memberi sayang. Ini sebetulnya yang lebih sifatnya demokratis. Ini sebetulnya yang diperlukan anak-anak. Karena apa? Saya sudah cek, hampir semua orang tua dan guru tidak ada yang bisa mengalahkan pengaruh dari media, pengaruh dari gadget. Kalau saya tanya anak-anak adalah apa yang menarik, orang tua atau gadget? Selalu bilangnya adalah gadget, karena gadget itu memberikan hal yang diinginkan oleh anak, sementara orang tua tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk era sekarang, pengasuhan yang paling tepat adalah yang bagaimana menumbuhkan kesempatan anak untuk bersama orang tua menanyakan semua hal-hal yang
diketahui di luar dan bisa dikonfirmasi lagi oleh orang tua, sehingga pengaruh luar itu bisa diketahui, dikendalikan oleh orang tua. Dan saya ingatkan bahwa terutama gadget, jangan sampai memberikan alat yang justru membahayakan pada diri anak itu, karena gadget itu hal yang baik, tetapi ketika anak tidak mengetahui ilmunya, maka dia akan terjebak pada hal-hal yang sifatnya menumbuhkan daya tarik diri. Sebelum memberikan, maka diberikan persalahan-persalahan, diajarkan untuk apa yang boleh dan tidak boleh, atau yang paling baik adalah apa yang diberikan pada anak kalau belum waktunya itu harus diberi syarat dan dimaknai bahwa gadget itu hanya adalah alat yang menyenangkan dan salah satunya, bukan satu-satunya. Karena kalau ini tidak dijelaskan, maka anak akan menganggap bahwa gadget atau teman sebaya adalah tempat yang terbaik untuk, bukan orang tuanya. Karena saya sebagai praktisi masih yakin adalah tempat terbaik untuk belajar anak adalah orang tua dan guru. Oleh sebab itu orang tua dan guru harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan anak-anak, terutama di era digital, era yang kita kadang-kadang tidak tahu, tapi dampaknya, pengaruhnya pada anak sangat luar biasa. Baik ide tentang kekerasan maupun ide tentang hal-hal yang diajarkan melalui media sosial, melalui YouTube, melalui medsos dan sebagainya. Justru ide-ide itu sangat sangat kuat ditangkap anak-anak. Karena banyak kasus anak-anak tidak punya latar belakang kekerasan, melihat YouTube tiba-tiba ada ide untuk melakukan kekerasan. Itu dari saya, Bapak Ibu. Apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini, saya ingin bahwa Bapak Ibu bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu di lain waktu dan belajar tentang pengasuhan yang tidak ada hentinya sampai anak selesai usia anak. Dengan begitu kita akan merasa bangga menjadi bagian yang memberi kesempatan anak bisa tumbuh berkembang sesuai dengan potensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.